Oke, halo teman-teman semua, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Fatih, Pagi, Rais, Aca, sehat. Alhamdulillah baik-baik. Alexander, Sehat, dan baik-baik. Noval. Baik ya, teman-teman semua ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita akan kembali lagi melanjutkan pembelajaran kita di kelas Python Pro ya. Ini kita bakal langsung mulai aja. Nanti buat teman-teman yang nanti yang telat atau mungkin ada yang mau lihat rekamannya nanti bisa chat kakak karena ini udah kakak rekam ya. Nah, jadi sebelum kita mau lanjut nih, teman-teman ada yang ingat terakhir kita belajarnya sampai mana? Ada yang masih ingat tentang apa? Tentang perulangan. Nah, jadi di pertemuan kemarin kita itu udah belajar tentang perulangan yang kedua. Kalau sebelumnya ada while loop, kemudian yang kedua kita ada for loop. Nah, dengan selesainya di for loop kemarin itu juga menandakan bahwa kita juga udah selesai di bagian yang pertama, di bagian yang kedua maksud kakak ya. Jadi sekarang teman-teman bakal lanjut ke bagian ketiga. Nah, ini kamu share screen dulu, cuman ini ada stage manager. Oke. Oh, ini bisa langsung share. Ya, jadi inilah dia teman-teman untuk materi kelas kita hari ini. Yaitu kita udah masuk ke modul yang ketiga dan inilah tema kita, yaitu adalah fungsi. Nah, oke. Jadi ini adalah salah satu bagian yang bakalan sering banget teman-teman gunain, yang bakalan sering banget teman-teman pakai ke depannya terutama ya. Mulai dari sini sampai seterusnya ini bahkan menurut kakak lebih sering lebih pasti dipakai dibanding yang kayak perulangan, kemudian ada percabangan. Nah, kalau itu kan tergantung kondisi ya. Kalau ini bakal sering banget nih fungsi. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman ada yang pernah kenal nggak? Pernah makai nggak untuk bikin fungsi? Kalau Fatih udah pernah belum bikin fungsi gitu? Fungsi kayak fungsi penjumlahan gitu bukan sih? Kayak function gitu-gitu? Iya, kayak bikin fungsi matematika bukan sih kayak kalkulator kecil buat tambah-tambahan atau beda ya? Bisa sih, bisa. Cuman kita bisa nyebutnya itu kayak eh template, bukan template juga ya. Dia jadi misalnya nih kita butuh sesuatu, kita tinggal panggil fungsinya aja. Iya itu Misal, maksud saya. Jadi kalau misalkan pengen tambah tinggal ya itu panggil fungsi ah, yang di oh atas iya itu. iya iya, bisa bisa bisa. Oke oke, berarti udah pernah coba bikin ya. Nah di sini nanti untuk cara bikinnya itu mungkin bakalan agak berbeda dibanding bahasa pemrograman yang lainnya. Oke, nanti kakak bakal liatin ya. Oke, jadi di sini kita bakal coba pelajari gimana cara kita membuat fungsi dan menggunakannya dalam suatu program. Nah, kemudian di part yang kedua, kita bakal coba pelajari tentang return value atau pengembalian hasil dari suatu operasi fungsi. Nah, ini juga penting banget ya, teman-teman ya, untuk teman-teman pahami mengenai si fungsi ini nanti, gitu. Oke, kita bakal langsung bahas saja mengenai topik membuat fungsi. Nah, sebelum mungkin mau lanjut nih, di antara teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh, ini ada yang mau hadir. Halo, Mualif. Halo. Cari name dulu ya. Halo, Oke, gimana kabarnya Mualif? alhamdulillah baik. Oh, baik, oke. Oke, ini kita baru memulai nih ya. Oke, jadi topik pertama kita itu adalah tentang membuat fungsi. Nah, jadi di sini fungsi itu adalah algoritma yang disusun dengan dalam bahasa pemrograman dan memiliki nama yang unik, yang unik. Nah, di sini ada beberapa fungsi yang udah dibikinin sama Python-nya langsung. Jadi kita tinggal pakai kayak ada print, input, int, len ya, integer sama len. Nah, cara identifikasi yang gampang, teman-teman, itu adalah semua yang ada ditandai tanda kurung kayak gini nih. Cara gampang untuk identifikasinya ya.
gitu. Kemudian nanti biasanya tuh di huruf awal tuh pendek-pendek kayak gini nih. Huruf lower case, bukan yang upper, bukan yang kapital. Nah, itu adalah contoh fungsi yang pernah teman-teman pakai. Jadi nanti kita bakal coba custom, kita bikin sendiri fungsinya. Nah, jadi di sini definisi formalnya ini ketika kita panggil ya. Ini variabel, kemudian nama fungsinya, kemudian nanti di sini ada file, ada argumen ya yang ada di dalam tanda kurungnya. Nanti ini nanti sangkut pautnya sama bagian yang kedua. Di bagian yang pertama kita belum bisa bikin kayak gini sih. Nanti di bagian yang kedua. Gue tambahin. Halo, Pak Ik. Ya lo Pak, ya Oke. Kak, ya Kak Kenapa baru maksudnya. baru baru hadir nih? Ini Kak tadi ada sedikit problem nih sama teman emang. Tapi aman ya? Ama. Aman, aman. Oke, oke. Ya, jadi sini kebetulan kita juga baru mulai sih. Nah, jadi di sini kita nanti yang bakal kita pelajari di bagian yang pertama itu adalah yang tidak membalikan nilai, dan nanti yang kedua itu adalah yang membalikan nilai. Mungkin untuk Fatih boleh dibaca di deskripsi yang di atasnya. Oh, saya. Ya, Oke. Sebelumnya kita telah membahas bahwa fungsi dapat secara eksplisit mengembalikan hasil operasinya sebuah nilai untuk perbandingan. oke, udah cukup. Nah, ini ya tadi pertama nanti kita bakal kenalan fungsi yang nggak mengembalikan nilai dan juga ada fungsi yang membalikan nilai. Nanti kakak bakal kasih contohnya ya. Nah, di sini ada beberapa fungsi yang jadi dia ada dua tipe ya, satu yang membalikan nilai, satu yang nggak membalikan nilai. Dan yang kita pelajari sekarang itu adalah yang nggak membalikan nilai. Nanti di bagian yang kedua untuk yang membalikan nilai. Nah, ini kayaknya agak bingungin ya. Nanti kita lewati aja dulu bagian yang kayak gini, nanti kakak bakal jelasin. Nah, jadi di sini untuk bikin sebuah fungsi ya, kita bisa sebut yaitu dengan deklarasi fungsi. Nah, nanti untuk ngasih namanya itu adalah tulisan def atau itu sebutan dari definition. Kemudian diringkas jadi def gitu. Nah, di dalam def ini ya, kita ada ngasih nama, kemudian di sini ada kurung ya, yang mana itu bisa kita isi dengan parameter. Nah, parameter itu apa sih, Kak? Jadi, parameter itu adalah nilai yang bakal kita masukkan di dalam fungsi ini. Dan itu dia bisa lebih dari satu. Ya, nanti kakak bakal kasih contohnya. Jadi intinya cara bikinnya tuh kayak gini. Nah, dan parameter ini nggak wajib ya, jadi bisa kosong aja. Nanti kakak contohin. Oke. Ya, ini deklarasinya. Kemudian kita bisa dan ini dia tuh nggak bisa langsung dijalanin. Nah, cara ngejalaninnya, teman-teman bisa panggil dengan kayak gini, namanya. Ini deh, kita langsung lihat aja ke contohnya ya. Kita bikin contoh yang gampang dulu. Testing, 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 testing. Oh, nggak ada ya. Testing, testing, testing. Python. Nah, ini ada. Oke, ini kakak deketin dulu. Nah, jadi gampangnya itu kayak gini, teman-teman. Jadi ketika kita mau bikin sebuah fungsi, itu kita bakal pakai kata-kata def kayak gini. Def, kemudian kita kasih nama. Dan namanya tuh bebas ya. Misalnya def print angka. Nah, nah, oke. Di sini kita nggak kasih argumen, kita kosongin aja. Ya, jadi bisa ada, bisa nggak ada. Kalau misalnya mau ada, nanti bisa pakai A, B, C, ini. Nah, di sini, teman-teman, misalnya teman-teman mau print kayak angka gitu ya, misalnya 3. Nah, dan ketika kita jalanin, dia itu nggak bakal ngeluarin apapun. Nah, dia nanti baru bakal jalan kalau kita panggil, misalnya tulis nih, print angka.
Nah, baru nanti dia bakal ngeprint angka 3-nya. Nah, oke. Ini contoh yang pertama. Ini contoh yang nggak ada apa namanya? Nggak ada nggak ada argumen. Nah, contoh yang kedua yang pakai argumen. Contoh gampangnya itu adalah kayak kalkulator sederhana mungkin ya. A, B. Kemudian nanti di print A ditambah B. Nah, jadi nanti ketika kita mau manggil ya, caranya itu misal kayak gini kan, print A tambah B, kemudian A, B kayak gini. Nah, ketika kita panggil nama fungsinya print underscore angka, teman-teman nanti harus diisi nih wajib gitu. Kalau enggak, dia nanti bakalan error. Misalnya ini kakak komen aja. Nih kayaknya komen bukan gini deh. Nah, oke. Tuh, dia nanti bakal ngasih error. Print underscore angka itu missing 2 required argument A, B. Jadi dia wajib diisi untuk A sama B di sini. Jadi misal kita tambahin 1,1. Tuh, 2. Nah, contoh sederhananya itu adalah seperti ini. Ini yang ada argumen, yang ini yang nggak pakai argumen. Oke, 3, 2. Nah, oke. Contoh sederhana itu kayak gini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yang Belum ada paham, Kak. argumennya. Gimana, Mualif? Yang ada argumennya. Iya, Itu kan kenapa? A tambah B ya. Mm-mm. Tapi yang bawahnya 1,1. Maksudnya gimana tuh? Jadi eh, parameter ya. Jadi yang di sini itu sebutannya itu adalah parameter ya. Nah, parameter itu apa sih? Jadi teman-teman kalau menurut kakak ya, parameter itu adalah batasan, ya kan? Misalnya parameter seorang seorang yang baik gitu. Parameternya itu apa gitu. Nah, itu kan kayak batasan ya. Nah, di sini di fungsi print angka kita tuh ngasih batasan ada A sama B. Jadi ini singkatnya kayak gini ya. Misalnya kamu tulisnya angka pertama, ini angka underscore kedua. Nah, ini diganti aja nih. Angka pertama ditambah angka kedua. Nah, misalnya diganti ini 1 tambah 1, ya nggak masalah sih. Nah, dia nanti bakal tetap sama. Jadi kayak kita tuh pingin di dalam fungsi print angka ini ada loh ininya gitu, ada batasan yang harus kita isi gitu. Bisa dibikin opsional, cuman itu bukan saatnya kita belajar sekarang. Jadi kita anggap aja itu semuanya wajib. Jadi ketika ada parameter ya atau batasan, dia nanti wajib diisi untuk argumen. Jadi nanti setelah ini teman-teman bakal banyak kenalan istilah-istilah dalam dunia programming. Contohnya di sini adalah namanya itu adalah parameter. Nah, kalau yang kita isi ini itu sebutannya itu adalah argumen. Oke. Oke, oh ini ada yang baru hadir nih. Halo, Fania, halo. Halo Kak, Oke, agak telat ya Fania ya. iya Kak, internet lagi Oh, sama oh Pak. iya. Ya udah di off cam aja nggak apa-apa. Nah, jadi di sini Fania, nih kakak Kak, nih, jelasin sekali lagi. Jadi kali ini kita bakal Kak, untuk di bagian yang pertama kita bakal belajar tentang fungsi yang nggak mengembalikan nilai. Dia nggak ada pengembalian nilai ya. Nah, dalam arti maksudnya apa sih Kak yang nggak mengembalikan nilai? Jadi dia itu nggak mengembalikan nilai karena kalau kita masukkan dia ke dalam variabel nanti hasilnya itu adalah non. Misalnya hasil sama dengan print angka 10 10. Wait a minute. Jadi di sini kita masih jalanin yang ini ya. Ntar, ini yang kita print itu yang hasil harusnya. Nah, tuh, non. Gitu. itu kenapa non, Kak?
Karena dia nggak mengembalikan nilai. Nanti ini untuk bagian nonnya nih kakak bakal jelasin soalnya ini kan kayak missing puzzle ya. Biar lebih lengkap nanti di bagian yang kedua. Jadi fokus teman-teman sekarang itu adalah yang di atasnya sini. Tentang gimana cara bikin fungsi, kemudian gimana cara ada parameter, dan gimana cara mengisi parameter itu dengan argumen. Gitu. Oke. Kakak tahu ini banyak istilah yang bikin bingung, jadi silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Kak, maaf tadi ada nggak kedengeran. Itu non tadi karena apa dah? Karena dia nggak mengembalikan nilai. Oh, selalu keluar begitu, Kak. Nanti kakak jelasin di bagian yang kedua, ya kan? Soalnya Ya. penjelasan lebih lengkapnya tuh biar ada perbandingannya kan. Karena di Hmm, sini kita belum ada perbandingannya, jadi kakak nggak bisa ngejelasin lebih lengkap. oke. Jadi untuk sekarang fokusnya jangan ke nonnya ini dulu deh, ke yang bagian yang ada argumen sama yang nggak ada argumen. Oke. Ini Gimana aja? yang ada Gimana, Fai? argumen, ini yang Hmm? ada argumen sama gak ada argumen hasilnya sama aja nggak sih? Apa beda gimana gitu? Beda dong. Di sini kan kamu cuma ngeprint 3. Nah, Iya. tapi di sini kamu nambahin gitu, penambahan. Ya tergantung Hmm, kemauan kamu ya mau bikinnya kayak gimana. ya, ya, ya. Atau gini deh, contoh lainnya nggak harus print angka nih. Misalnya print kata, kita ganti kata. Dan di sini ini kita hapus aja, kita ganti jadi kata. Nah, ini print yang di sini. Misalnya kita hapus aja, kita ganti print kata. Ya sebenarnya ini kan karena sederhana ya, jadi kayak ngapain sih bikin kayak gini gitu. Ya, karena ini bentuk sederhana, bukan tipe yang lebih tinggi gitu. Ini untuk contohnya aja gitu. Print kata eh testing print. Nah, misalnya gini deh. Nah, dia nanti bakal ngeprint testing print gitu. Jadi kamu nggak harus langsung ngisi di printnya sini gitu. Jadi Oke. apa? Bisa di line yang 9 itu Ya, di line 9 kenapa? isi ininya apa? Testing print. Iya. Jadi dia ngejalanin dari sini nih, dari fungsi ini. Kalau kita nggak manggil fungsinya, dia tuh nggak bakal jalan. Tuh, kosong gitu. Dan itu wajib banget harus lewatin satu line itu tuh. Enggak sih, enggak. Ini buat rapi aja. Gini juga nggak apa-apa bisa. Oh, Kakak kayak terlalu mepet gitu. Preferensi aja. Oke, ada lagi. Nah, ini pengembangan lebih lanjutnya. Contohnya ya, misalnya kalau menurut teman-teman, ini kan cuma ngeprint kata doang, masih normal gitu. Nah, ini bisa teman-teman bikin kayak gini. For I in range 5. Jadi, di sini ceritanya kakak pingin kata-kata testing print itu jadi banyak ya. Sebenarnya bisa pakai print doang di sini ya. Print gini doang juga bisa sih. Cuman ya intinya kakak cuma mau nunjukin kalau kita tuh bisa dari fungsi yang kita bikin itu salah satu kegunaannya itu teman-teman nggak harus tulis print testing printnya tuh ada 5 gitu. Bisa pakai perulangan gitu. Oke, ini bentuk contohnya ya. Oke, gimana teman-teman? Aca gimana? Fania, Rais, atau Naufal, Mualif gimana? Ada lagi pertanyaan? Atau masih bingung? Perlu kakak jelasin ulang? masih sih. Ya, sedikit lah, masih sedikit. Oke, di bagian yang mana nih?
Ya, semuanya sih. Oke, ini kakak hapus dulu. Nah, jadi bentuk dasarnya itu adalah kayak gini. Jadi teman-teman bikin sebuah fungsi ya diawali dengan def. Kalau sebelumnya ada if, kemudian ada for dan seterusnya, ini kita pakai def. Jadi def itu singkatan dari definition. Ya, gitu ya. Nah, di sini kita bikin nama fungsinya itu sesuai yang kita mau gitu ya, tergantung kegunaan. Misalnya di sini kakak bikin itu adalah print angka. Nah, di dalamnya isinya ya print kayak gini gitu ya. Ini contohnya aja ya, contoh yang gampangnya. Nah, ketika kita misalnya kita bikin kayak gini aja, kemudian kita jalanin, dia itu nggak bakal keluar, nggak bakal jalan. Nah, dia baru jalan ketika kita panggil nama fungsinya kayak gini. Baru nanti dia bisa ngeprint gitu. Nah, ini contoh yang nggak ada argumen atau parameter. Oke, sampai di sini tuh di bagian yang pertama ini paham nggak? Oke. Kalau yang Paham, lain tadi paham, nggak. paham. Nah, kemudian di sini kita juga ada kenalan sama parameter. Nah, parameter itu apa sih, Kak? Jadi parameter itu adalah batasan yang kita tetapkan untuk fungsi ini. Itu misalnya penjumlahan. Penjumlahan. Nah, kita atur nih di dalam fungsi penjumlahan ya, penjualan. Kita pingin ada nanti ada angka 1 sama ada angka 2. Nah, ini jangan lupa ya titik 2 ya. Nah, di sini kita pingin dia itu bisa kita eh bisa kita print. Print. Nanti kita print angka 1 ditambah angka 2. Nah, jadi ketika kita jalanin, kita panggil ya nama fungsinya ya, penjumlahan. Nah, kalau kayak gini aja, nantinya dia bakalan error. Karena, nah ini katanya missing to required argument. Dia itu kehilangan 2 argumen yang wajib gitu ya. Require itu kan ya wajib ya. Nah, yaitu angka 1 sama angka 2. Nah, disinilah barulah kita isi argumennya. Misalnya, teman-teman menambahin 20 sama 21 gitu. Nanti kalau kita jalanin udah keluar hasilnya adalah 41 gitu. Oke, ini yang ada argumen atau parameter. Oke, nah ini contoh yang kedua, yang sederhana yang ada parameternya. Nah, oke, gimana sampai di sini? Ada pertanyaan? Aman? Nah, selain cara gunain yang kayak gini, teman-teman bisa bikinnya itu kita gunain. Jadi sebenarnya kegunaan fungsi itu biar teman-teman itu nggak perlu bikin ulang secara terus-menerus, bikin suatu program secara terus-menerus. Contohnya, teman-teman ingin bikin print 3 ini itu jadi banyak. Misalnya jadi ke print sebanyak 10 kali misalnya. Jadi teman-teman nanti tinggal for i in range-nya itu di 10, kita bakal ulang-ulang si print underscore angka. Ya, kayak gini aja. 3. 10 aja. 4. Nah, ini. 0 position. Oh ya, sorry. Kita nggak ada argumennya. Nah, jadi kalau kalau argumennya kosong, kemudian kita kasih ya kita kasih argumen ya. Dia nanti dia minta 0 positional argumen, tapi kita kasih gitu kan. Jadi nanti bakal error. Nah, udah gini jadinya. Gitu. Oke. Untuk beberapa contoh lainnya, ini bisa teman-teman lihat. Ini contoh ketika misalnya nih, kakak jelasin singkat aja. Ini ada sebuah print label di mana kita itu pingin bikin
apa namanya, kata-kata printable-nya ini diulangi sesuai dengan banyak inputan amount yang kita kirimkan. Misalnya, di sini kita input 2. Nah, nanti dia bakal repeat sebanyak 2 kali. Nih, daripada kita bikin kayak gini, di sini bisa kita ringkas, cuman panggil nama print underscore labelnya aja. Oke, ini contoh yang pertama. Oke, ini sama nih. Contoh yang kedua juga sama. Cuman bedanya di sini dia pakai argumen, butuh argumen ya dan name. Kemudian name-nya ini kita pasangkan di dalam print sini. Nah, nantinya ketika kita repeat ya, mungkin kita ini deh, kita jalanin aja ya. Nah, jadi di sini intinya di sini ada sebuah fungsi print label, kemudian dia minta argumen name. Nah, kemudian di sini kita bakal pasangin dia itu dalam print ya sebelah name gitu ya buat inputan nama. Oke. Dan repeat-nya ini ya, kita lihat dari repeat yang pernah kita pelajari di pertemuan kemarin itu dia berdasarkan dari input repeat-nya nantinya gitu. Nah, kemudian nanti ketika repeat-nya itu dijalankan, nah ternyata dia nggak langsung ngeprint label dulu, tapi dia minta inputan nama. Contohnya, misalnya kita bikin 3. Ada student name yang pertama misalnya apa misalnya ya. Oke, kemudian nanti minta lagi yang kedua. Misalnya siapa namanya? Rizky. Nah, nanti minta lagi yang ketiga. Si Fulan misalnya gitu. Nah, udah selesai program kita. Jadi nanti di sini bakal ngikut nih. Ada apa di sini kan? Kemudian ada Rizky, kemudian ada Fulan di sini. Gitu. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ini contoh lainnya. Di sini untuk program yang nantinya bakal menghitung rata-rata dari nilai siswa, nilai student gitu ya ceritanya ya. Ya, kalau di sini kalau teman-teman lihat itu kita ada sebuah fungsi namanya average grade. Nah, di sini kita udah siapin nih semua fungsinya nih. Ada menghitung input eh, apa grade-nya itu berapa, kemudian ini summary sama totalnya ini udah ada, kita siapin default value-nya di 00 gitu ya. Nah, nanti dalam fungsi ini nanti dia bakal selama dia bukan off, dia nanti bakal ditambahin untuk ngitung total grade-nya, kemudian nanti dia total di sini untuk total siswa ya, bukan total nilainya, total siswa. Nah, baru nanti hasilnya itu nanti bakal dimasukkan ke dalam ke sini. Jadi nanti summary dibagi total gitu. Ini kan summa di sini nanti plus sama dengan grade. Oke. Nah, ini cuman buat nanti untuk apa namanya? Untuk number of student. Jadi seberapa banyak repeat kita itu nanti diulang. Gitu. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita bakal coba bahas dari beberapa contoh kali ya. Satu aja sih dari tugasan kita. Ini masih sejauh ini masih pada aman semua ya. Beda, coba kita lihat deh di dalam sini. Di modul 3, Method of Code Organization. Nomor 1. Ya, seperti biasa, kita bahas dulu untuk yang nomor 1. Jadi untuk nomor 1, pilih program tanpa ada kesalahan. Jadi yang pertama, ini salah ya, soalnya posisinya nggak benar. Ini benar. Oke, sama ini salah, print grade. Oke, coba kita cek.
Jadi jawabannya 2 ini ya. Nah, ini untuk yang di nomor pertama. Oke, untuk nomor-nomor yang lain, kira-kira mana nih yang mau kita kerjakan? 3, 4, 5. Atau yang mana? Kayak satu nih yang mau kita kerjain. Ini sampai 6 doang. 7. 7 ya, cuma 7. Coba. Kalau bintang jangan, nggak bakal nyampe bintang soalnya. Bebas, bebas. Mau yang mana? Ayo, teman-teman, silakan. Mau yang mana nih yang mau kita coba kerjain bareng? Diskon 1 nih, diskon. Lumayan kan? Kenapa enggak semuanya? Nomor 5 kosong tuh, nomor 5 cuma komen. Yang capek kakak dong jadinya. Ya kan bareng. Kerjaan Ini bareng. biar melatih dari Nomor teman-teman 5 juga cuma gitu komen kan. tuh. Ya, gimana? Nomor 5 cuman komen tuh. Boleh lah 5. nomor 5. Nomor 5 aja. Iya. Ini sebenarnya ada di contoh yang tadi loh. Udah ini aja, nomor 5. Atau 4. Boleh. Atau 3. Atau 2 aja. 4. Cara nulis cepet. Kakak sangat Oh iya, jadi teman-teman kalau misalnya ada, kayaknya kakak udah ngasih tahu ya, ada isu sama typingnya ya, typing issue gitu, lambat ngetiknya, kakak bisa ngerekomendasiin nama itu Monkey Monkey Type type. ya. Jadi buat yang belum tahu ya, ada sih banyak yang lain. Gimana? Atau enggak langsung aja nih teman-teman ngerjain. Nomor 5. Nomor 5. Boleh. Oke, ya udah, di sini kita kerjain nomor 5 ya. Nah, jadi di sini intinya programnya ini ya, intinya dia nanti minta ketika dia ngejalanin perintah jumlah siswa ya, ditanyain. Nah, nanti ketika kita taruh fungsinya ya, kita isi 2 gitu kan. Dia nanti bakal repeat ini sebanyak 2 kali nih. Golden feeder, name sekolah, golden feeder, name sekolah. Siap ambil rencanamu. Nah, ya intinya programnya itu seperti ini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba bikin. Gimana cara bikinnya? Kehadiran fungsi dalam kode adalah wajib. Nah, jadi yang pertama yang bakal kita lakukan itu pertama adalah kita ini bebas ya, mulainya dari mana aja. Cuman kalau menurut kakak, kita mulai dari fungsinya aja dulu kali ya. Jadi intinya di sini kita bikin sebuah fungsi def. Ini kita gedein dulu. Oke, def. Kita kasih namanya rencana aja. Def rencana. Sama dengan kurung titik 2. Oke. Kemudian nanti isinya tuh dia bakal print. Ini cuma ngeprint doang ini. Print nama sekolah terus akhirnya for arrange. Iya, nanti tinggal kita for aja ini. Nanti di sini ada sekolah. Nah, oke. Sekarang nih, ini kalau komentarnya mau dihapus juga nggak apa-apa ya. Jadi itu cuman buat bantuannya aja sih menurut kakak. Nah, sekarang baru bagian untuk di repeat-nya nih nanti. Jadi di sini teman-teman tinggal bikin misalnya variabel jumlah. Jumlah sama dengan inputan dari pertanyaan kita itu adalah jumlah siswa. Siswa titik 2. Siswa titik 2. Nah, karena ini bentuknya itu adalah integer, ya, ini ingat ya. Soalnya kita mau masukin ke perulangan for, ya. Jadi kasih nanti integer input gitu ya. Nah, di sini, oh iya, udah kakak kasih tahu duluan ya perulangan yang mau kita pakai. Nah, jadi karena di For. sini kita udah tahu mau berapa kali dia diulang, nah jadi kita gunakan
For low. For I in range. Ini I-nya nggak kita pakai ya. In range jumlah. Ya. Nanti dia bakal ngejalanin fungsi kita yang lencana. Dan nantinya kalau udah selesai, dia nanti bakal mencetak siap ambil lencanamu. Print, siap ambil lencanamu. Oke. 2. Nah, udah gini. Benar nggak tuh? Takutnya ada typo lagi. Udah bener. Oke. Benar. Oke. Ini menurut kakak gampang sih menurut kakak ya. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Bagi kakak gampang, bagi kita tidak. What? Ya nggak apa-apa. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Tapi Kan iya namanya sih juga kayaknya belajar gampang. ya. Nggak ada yang instan. Tapi iya sih kayaknya gampang. Oke. Gimana? Ya, Sebelum teman bakal mulai ngerjain, ada yang mau ditanyakan? ya. Tidak ada. Buat sekarang. Karena nggak ada, ya udah langsung aja kita coba share screen. Beuh. Oke, silakan mulai dikerjakan. Nanti untuk bagian yang mungkin menurut kakak bakal banyak ditanyain di ini sih, di bagian kedua. Di Mualif di refresh itu di nomor 3 di yang ini. Nah, scroll ke atas. Bentar ya teman-teman ya. Jadi Fania, jawabannya tuh 2 ya. Yang ini sama yang ini. Yang ini salah gara-gara dia ada angka 5-nya. Kan argumen ya. Sedangkan kita nggak ada naruh argumen di dalam sini. Jadi salah. Terima kasih, Kak. Oke.
Silakan kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan. Coba kita lihat dulu keliling kali ya. Kita mulai dari Noval, gimana Noval? Ya kamu? Bisa, Kak. Oke. Student info. Dan Coba kita cek dulu dari Faik. Gimana Faik? Nomor 3? Masih rada bingung sih. Ini kelihatan jelas sih. Pertanyaannya, itu untuk di bagian for, itu gitu nggak struktur penulisannya? Coba Hah? dijalanin, coba deh dijalanin. Coba Nah, errornya di mana? Di di baris sini. 9. Ya. Biasa kalau nulis for itu gimana? Apa? Nulis for. For. Mm-mm. Ini. Bentuknya itu sama kayak gini, ada Oh, indentasinya. coba. Satu tab aja langsung. Apa? Satu tab. Nggak apa-apa sih. Spasi 4 juga nggak apa-apa. Kelebihan tuh, kelebihan. Nah, Udah. coba jalanin. Lah, Nah, itu ketinggalan tuh printnya. Posisinya berarti, posisinya. Baris 4. Dia berarti harus ada di dalam dari print labelnya. Nah, coba dijalanin lagi. Harusnya udah bisa itu ya. Itu part terakhirnya tuh emang gitu ya. ini nggak usah ya? Coba dicek dulu contohnya gimana. Apa ini nggak usah ya? Ya udah Kayaknya benar ya itu. udah. Salah. Halo, halo. Oke, makasih Kak. Tak. Halo, Ya, halo. Kak. Siapa? Ini kan udah mulai. Oh, Malif. Oh, oke. Ini Ini udah range-nya jangan ini 3 gini, range-nya. Ini berapa? kamu udah benar, tapi bukan 3, tapi dia berdasarkan dari amount. Mau? Stop dulu, stop dulu. Eh, Jadi nanti kamu bisa bisa custom gitu, mau 4 atau 5 gitu. oh. Jadi jangan segitu juga. Angkanya kebanyakan atau di stop, di stop. Gini. Nah, coba di checklist. Harusnya udah benar ya. Oke, Kak. Oke, lanjut. Makasih. Next, kita lihat punya Fatih. Gimana Fatih punya kamu, Fatih? So far so good ya. Baru ngecoba. Oke, oke. Next, punya Aca. Gimana punya kamu? Nah, Ingat gimana posisi penulisan dalam for. Dia itu, ingat kalau ada titik 2 kayak gini tuh gimana? Bentar. Titik 2. Ini titik 2 di sini. Lihat. Ada satu indentasi kayak gini. Maksudnya, kok masih belum ngasih? Jadi sama kayak if, else, def, for, while. Jadi kan selalu ada titik 2 ya di akhirnya ya. Iya. Nah itu udah pasti di bawahnya ini dia nanti bakalan ada Iya. indentasi 1 tab.
Itu enggak sih? Ya, coba aja. Terus gimana kalau kita manggil fungsi penulisannya? Pakai tanda kurung lagi. Ya, coba dijalanin. Ya. Ya, coba di checklist. Oke. Nah, sudah. Oke, Terima lanjut. kasih, Kak. Oke. Next. Punya Alexander. Gimana punya kamu? Oke, udah nomor 5. Oke, lanjut. Udah nomor 5. Iya, Kak. Itu petiknya kurang tuh, golden feather. Nah, kayak ini printnya kamu udah. Sekarang bagian ini. Ya, lanjut. Itu J-nya jangan kapital ya. Nanti ada pembahasan yang nanti ada kapitalnya. Itu kayaknya di lesson di modul berikutnya. Kalau sekarang masih belum. Oke. Kalau Rais, gimana kamu Rais? Oh, masih no. Coba dulu. Bingung Kak. Stuck di sini. Info, name, course. Coba dijawab. Name is not defined. Name, iyalah. Name-nya nggak. Jadi gini. Kalau kamu ngasih nama name sama course bukan berarti kamu bisa pakai namanya sama di sini. Kenapa? Soalnya kalau ada name sama course di sini dia tuh cuma bisa dipakai di dalam sini. Name, Oh, course gitu kan. Nah, kalau gitu yang dikeluarinnya apa, Kak? Ya tergantung kamu ngasih nama inputannya di sini. oh, Berarti ini bukan name tapi siswa. wah, cemen. Oh, Tapi orang-orang rata-rata pada bikin sama biar nggak makai banyak variabel. Cuman biar kamu kayak gini juga apa-apa. Oke. Nah, coba jalanin. Oh, kayak gitu ya. Oke, 2 minute again. 2 menit lagi ya, sampai 57. siap. Kasih ya. Kak, Soalnya di bagian yang kedua nih, kita bakalan banyak kayak banyak nanya mungkin ya. banyak yang nanya. Kak, Yep. ini nomor 4 gimana, Kak? Nggak ngerti. Student info missing one required argument course. Coba dibuka perintahnya. Scroll ke bawah. Oh, intinya kamu ada inputan kayak gini kan ya? Iya. Ya udah, kamu bikin inputan, kemudian nanti variabel inputannya bakal kamu masukin ke dalam student_info. Input di sini. Bikin variabel dulu dong, variabel dalamnya input. Ini dihapus aja dulu, ini taruhnya di bawah, di paling bawah. Ya, dihapus dulu. Nah, itu di bawah. Oh, bebas sih. Terus Ya udah bikin inputan berapa? kayak biasa. Is what? Oke, 1 minute again. Kak, Ya, siapa? ini salahnya di mana ya? Alexander. Oh, Alexander. Kenapa? Ini salahnya di mana ya? Ah, ini karena tadi kakak ngerjain, jadi kakak tahu nih. Ini nih, print ini. Ini kan terakhir di printnya, Oh, di setelah terakhir ya. selesai di repeat. Iya, masih ya. Oh, udah selesai. Lanjut bintang sambil nunggu. Kak, Ya, bintang 1 tuh 10 terus 15 ya? coba kakak lihat. Kakak belum lihat sih. Cell, print red dulu. Berarti 10 baru 15 ya. Oh, kira udah selnya udah kebaca jadi 10, jadi dua-duanya 10. Salah tadi 1. Kamu lihat yang ini dulu, yang
yang paling bawahnya itu kan pertama print underscore red dulu ya, baru print cell. Hmm. Jadi yang red kan 10, yang cellnya 15. Hmm. Oke. Ya benar ya 10-15 ya. Oke, oh udah 58. Ya, jadi kita cukupkan dulu untuk yang sampai di sini. Nanti untuk yang mungkin ada berapa yang struggling di nomor 4, silakan chat kakak ya, text me di WA, biar nanti bisa kakak bantuin. Soalnya kita mau lanjut dulu ke bagian kedua. Oke, kakak stop screen dulu teman-teman semua. Ya, gimana untuk bagian bikin-bikin fungsi sendiri sejauh ini gimana? Aman Lumayan. ya? Gampang Lumayan nggak? lah. Ya, Lumayan ya. lumayan. Oke. Oke. Nah, next. Bagian yang kedua. Ini bagian menurut kakak yang pentingnya dan lumayan menantang untuk dipahami menurut kakak ya. Yaitu adalah, nah ini dia, return value. Fungsi yang mengembalikan nilai. Jadi mungkin kakak bakal sering nyebut return value ya dibanding mengembalikan nilai, soalnya ya kebiasaan aja ya. Lebih enak return value. Jadi kalau kakak bilang return value itu artinya yang mengembalikan nilai. Nah, maksud dari membalikan nilai itu apa sih? Nah, kita bakal eh, coba kita lihat dari contoh yang sebelumnya ya. Ini contoh dari perhitungan rata-rata nilai. Nah, bentuknya tuh kayak gini ya, kalau teman-teman lihat. Oke, ya normal aja ya. Nah, cuman yang jadi masalah ketika nantinya kita pingin hasilnya itu bisa kita print, atau ini agak bingung nih. Ini deh. Ini aja, kita bikin contoh sendiri. Nah, jadi gampang ya. Untuk bagian yang kedua, return value, itu dari sini asalnya. Dari yang non tadi ya, mungkin kakak bikin contoh lagi. Jadi misalnya kita ada sebuah fungsi, print underscore kata, kemudian nanti ini kita kasih A, jadi biar gampang untuk argumen ya. Kemudian nanti kita print, jangan kata teh, nama aja. Nama misalnya. Biar lebih relate sama contoh yang biasa teman-teman kerjain. Namaku adalah titik 2, koma A. Ya, ini normalnya kayak gini ya. Nah, jadi kalau biasanya kita ngejalanin kayak gini, print nama Abdul, misalnya gini ya. Ya, ini kelihatan normal ya, normal. Nah, yang jadi problem di sini itu adalah ketika misalnya nantinya kita simpan dia ke dalam variabel. Ya, ini masih bisa. Kemudian variabelnya ini kita print A. A. Ya, A di sini. Beda ya sama A di sini ya. Jangan A deh, nanti bingung. B aja. B. Nah, dia bakal ngasih non. Nah, sekarang gimana caranya biar nggak terjadi masalah yang kayak gini? Kenapa kita masukin dalam variabel itu ada banyak fungsinya. Jadi misalnya kita ada ngitung rumus matematika. Nah, kemudian hitungannya itu kebetulan ada yang sama nih ceritanya. Nah, daripada kita bikin ulang semua, kita bisa kita simpan hasilnya itu di dalam satu variabel. Misalnya gini. Kemudian nanti baru kita lanjutkan hitungannya. Oke. Nah, jadi kita bikin contohnya itu seperti ini. Untuk yang return value ya. Jadi untuk bikin return value, kita tuh bisa kasih nama itu adalah return. Contohnya kayak gini, misalnya def fungsi penjumlahan A, jangan number 1, number 2. Oke. Nah, di sini bedanya sama yang sebelumnya. Kita bakal pakai kata-kata return number 1 ditambah number 2. Nah, jadi secara gampangnya kita misal simpan hasilnya di dalam variabel hasil.
penjumlahan dari angka 100 sama angka yang 100 ketinggian ya, 40 sama 40 atau 50. Nah, kemudian baru bisa kita print si hasilnya. Nah, jadi ini kalau kita jalanin, keluar hasilnya itu adalah 90. Nah, kenapa kita bikin kayak gini? Nah, jadi ini kan maksudnya kayak nggak terlalu kelihatan perbedaan ya sama bagian sebelumnya ya. Nah, jadi itu nanti bakalan kelihatan ketika misalnya ini kita bikin hitungan baru misalnya. Ini kan hasil penjumlahan 4 sama 50. Nah, kemudian kita tuh pingin hitung kita bikin variabel baru ya, hasil 2. Hasil 2 sama dengan hasil kita mau pembagian biasa aja dari kita bagi dengan 3 misalnya gini. Kemudian kita print hasil 2. Nah, nanti bakal keluar 30. Atau mungkin ini kita kasih print juga deh. Print hasil. Nah, ini 90, ini 30. Oke, ini contohnya. Jadi gampangnya gini teman-teman. Return value itu kita gunakan apabila ada suatu nilai ingin kita simpan dalam sebuah variabel. Kalau cuma dijalanin, ya bentuknya kayak gini aja. Kalau cuma jalanin doang, numpang lewat gitu. Nah, tapi kalau ada nilainya dan kita mau pakai, artinya kita simpan dalam variabel, nah kita bisa pakai return seperti ini. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gak paham. Oke, Kurang lebih. mungkin boleh disebutin bagian yang nggak dipahami ya. Banyak. Oke. Kita mulai dari mana ya? Menjelasin ulangnya ya. Kita mulai dari, jadi gampangnya gini loh. Kita pingin hasil penjumlahannya ini kita simpan dalam variabel. Yang mungkin nantinya mau kita tambah, mau kita kali, mau kita bagi. Misalnya kita bikin lagi nih. Hasil 3 sama dengan hasilnya itu kita tambah lagi sama 100. Nah, kemudian kita print hasil 3. Nah, 190. Gitu. Daripada nantinya teman-teman bikin manual satu-satu, penjumlahan 2, penjumlahan 3 dengan ada return. Nah, kebetulan program ini pendek, jadi nggak kelihatan panjang. Kalau tiba-tiba program fungsinya panjang ya, nah yang ada keteteran nanti bakalan teman-teman nih bakal bingung gimana ini penulisannya, penggunaan variabelnya, dan seterusnya. Kalau ini kan gini doang nih bentuknya, simple. Atau mungkin kita bikin contohnya ya, kalau misalnya kita nggak pakai return. Kita bikin namanya def tanpa return. Tanpa return. Kita bikin variabelnya sama aja, number 1 sama number 2. Tapi malah nggak bisa dihitung ya. Nggak apa deh. Kita pakai print, ya kan? Normal pakai print kan ya. Number 1 ditambah number 2. Nah, kemudian di sini kita mau hitung ya. Ini kayaknya kita ini dulu deh. Kita kasih ini biar nggak kebanyakan angka. Oke, jadi fokusnya di sini ya. Nah, di sini kita simpan misalnya dalam variabel hasil ya. Yang ini deh, result aja, result sama dengan tanpa return, kemudian kita masukin angkanya 20 sama 20. Oke ya. Nah, sejauh ini aman ya. Sama yang mirip ya kayak di bawah ya. Nah, kemudian kita bikin print result. Oke. Atau tambah lagi di sini deh. Result 2 sama dengan
result, kemudian kita tambah 3. Nah, kita print result 2. Oke, sejauh ini masih kelihatan aman ya? Aman ya? Nah, sekarang kalau kita jalanin, yang terjadi adalah ini dia. Pertama, ya, ini kan ngeprint ya. Dia langsung ngeprint. Pertama non nih. Ini nama Abdulnya kita. Nah, oke. Langsung nggak keluar dia ya. Pertama ada 40 ya, karena kita langsung ngeprint. Kemudian yang kedua, oh dia langsung stuck di sini ya, di nomor 14 malah. Coba kita giniin deh. Nah, dia bakalan 40 sama non. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di sini kita coba tambahin. Yang terjadi adalah dia bakalan error karena katanya itu dia nggak support operasi tipe pertambahan add ya dari non type ya, non gitu ya, yang non tadi sama integer. Gitu. Nah, ini 40 non sama unsupported operand type for add, non type dan integer. Nah, jadi ya, itulah kenapa kita pakai return value kayak gini, agar nantinya bisa hasilnya itu kita simpan dalam variabel buat nanti kita hitung-hitungan yang lain. Nah, nggak harus hitungan ya, bahkan teks pun juga bisa gitu. Tergantung teman-teman maunya kayak gimana. Ini kebetulan ini kakak kasih contoh gampang itu yang kayak gini. Oke, sampai di sini. Any question? Ada yang masih nggak paham? Fatih, Alexander, Faik, Rais, Wali, Fania, Kurang Nova. lebih. Ada yang masih? mencoba memahami semua. Lumayan. Oke, coba dilihat dulu deh. Kakak kasih waktu 2 menit kali ya buat dilihat programnya. Nah, nanti Kak, coba diginin Kak. Mungkin ada yang mau eksperimen, nanti bisa Kakak tunjukin. Kenapa nggak kayak gini Kak? Gitu. Nah, bisa. Itu Biar yang line 10 itu buat apa, Kak? Line 10. Line 10 line 11 10. itu. Itu Ini kan sama kayak line 7 sama 8. Itu bedanya apa? ini kan Kakak ngasih contoh yang eh tanpa Tanpa itu. menggunakan return. Nah, ini yang pakai return. Coba Kak, yang return gimana, Kak? Oke, kalau return ya, ini kita tutup dulu, terus ini kita buka. Wah, boleh. Nah, jadi dia nanti hasilnya tuh bisa kita simpan nih, 40 tambah 50 keluar nih kan, kita print hasil di sini, keluar 90. Terus di hasil 2 itu kita ada hasil ini kita bagi sama 3, dapat 30. Terus di print yang ketiga itu adalah hasil ditambah 100, keluar dia 190. Gitu. Atau mungkin biar lebih keren lagi, misalnya di sini eh, perhitungan adalah 90. Ya, yang lain nanti tinggal ngikut aja. Begitu. Kamu nggak lihat kesini apa? Oke, ini bentuk simpelnya. Nah, kita lihat beberapa contoh yang ada di sini ya. Nah, kayak di sini kita mau ngeprint rata-rata nilainya.
Nah, bisa nih, tinggal kita return ya. Tinggal kita return. Ini bisa sih pakai print biasa juga bisa sih. Cuman kita pingin, oh nggak bisa deh, nggak bisa. Stretch. Oh alah, nggak. Jadi di sini kita harus bikin variabel buat nanti bisa kita print. Gitu. Nah, untuk poin yang kedua, di sini kita mau kita mau ngebandingin ya dari poin earnetnya gitu dapatnya berapa. Misalnya ada fungsi nih, fungsi skornya ini ada di sini, gitu. Nah, habis itu kita pakai buat perbandingan kayak gini, teman-teman. Misalnya, nih kan, result dari sini, gitu. Oke, gimana? Sejauh ini aman, good. Insya Allah. Oke. Kalau gitu kita bakal langsung masuk ke dalam sampel contoh tugasnya. Oke, nomor 2. Oh, oke. Kita coba kerjain dulu yang ini biar teman-teman nggak salah ya, nggak tersesat. Oke, jadi di sini apa yang bakal dicetak oleh program? Ada name sama course. Ada Johnson sama analysis of data. Jadi student Johnson, take a course of, salah ya, nggak ada yang bener ternyata. Program agak berjalan dengan kesalahan, enggak sih? Sebenarnya ini take a course. Oh ya, ini bener nih, yang ini. Nah ya, oke, benar. Nah, ini yang nomor 1. Nah, oke, sekarang untuk sisanya kita mau coba kerjain yang mana nih? 2, 3, 4, 5, 6 bintang. Gimana? Atau mau langsung aja? Karena udah ngerti. Kalau gimana nih maunya nih teman-teman? Ini izin masuk keluar ke camp. Kemudian nomor 4 ini ada perbaiki program untuk rekomendasi pilihan. Oke, nomor 6 enggak. Nomor bintang itu untuk masukin nilai skor. Alamak. Nomor 3. Nomor 3 ini tentang yang masukkan nilai tes ya. Jadi kalau dia 5 di bawah dari 80 dia nanti false, kalau di atas 80 dia nanti bakal true. Yo, pilih kira-kira yang mau yang mana. Udah deh, coba yang jarang-jarang ngasih jawaban ya. Mungkin Fania, kita mau coba kerjain yang mana? Yang 5, Kak. 5. Oke. Boleh. Oke, kita coba ya nomor 5. Jadi di sini intinya kita ada sebuah program yang nantinya nanyakan jumlah total siswa, kemudian nanti bakalan ngasih akses gitu ya. Kalau misalnya aksesnya di atas kalau ternyata dia di atas 50 dia bakal true. Kalau dia di bawah atau sama dengan 50 dia nanti false aksesnya. Kemudian nanti diminta untuk baca-baca buku bagus. Ada Pria-pria Gendut, Don Quixote dan Robin Crusoe ya, itulah kata-katanya ya. Nah, oke, sekarang gimana cara bikinnya? Jadi di sini kita bakal mulai nanti kan ada pertanyaan ya. Nanti terpisah. Jadi sekarang kita bakal siapin dulu untuk fungsinya. Misalnya def, kita deketin dulu. Def permission kali ya, atau ya permission aja.
Bebas ya untuk penamaannya. Nah, nantinya karena kita bakal ada masukin skor, ya, kita tulis aja skor di sini. Buat ngebandingin ya. Oke, jadi jika skor yang kita kirimkan itu lebih besar dari 50, skor yang kita kirimkan itu lebih besar dari 50, oke, kita bakal return-nya itu jadi true. Nah, jika, atau bisa sih pakai else saja, else ya, atau bisa juga pakai jika skornya itu eh, lebih kecil dari 50 gitu kan. Nih kita pakai else saja berarti sisanya. Dia nanti bakalan return false. Oke. Nah, kita bikin gini aja. Nah, baru sekarang kita bakal coba bikin untuk pertanyaannya ya. Misalnya kita buat masukkan skor, akses true, masukkan skor. Oh ya. Ya pakai perulangan ya. Jumlah sama dengan input. Di sini ada jumlah siswa titik 2. Oke. Ini kita masukkan dia ke dalam integer. Oke. Nah, baru next-nya ya for i in range jumlah. Oke, titik 2. Nah, nanti apapun hasil yang bakal kita dapatkan ya, kita simpan dulu dalam variabel result gitu ya. Result sama dengan permission, nanya pertanyaan dulu kali ya. Input ya. Masukkan skor titik 2. Oke, baru nanti kita bakal jalanin fungsinya yang mana nanti bakal kita simpan dalam ini skor aja, skor dalam variabel result sama dengan permission dalam kurung skor. Oke, sejauh ini masih paham nggak teman-teman? Karena skornya ini angka ya ini kita ganti dulu ya. Soalnya ini integer. Ente. Oke, sejauh ini masih aman? Oke, kita lanjut. Nah, itu skor atas sama skor bawah beda ya? Beda-beda. Ini memang sengaja kakak kasih nama beda. Jadi skor di sini itu cuman namanya itu cuman bakalan dipakai di dalam sini, di dalam fungsi ini Hmm. aja, gitu. Nah nanti buat jadi inputan kita itu bebas ya ngasih namanya apa. Makanya di sini kakak sengaja bedain. Cuman orang-orang normalnya ya biasanya biar nggak bikin ulang-ulang terus bisa pakai variabel skor biasa kayak gini. Berarti nanti di sini kita ganti skor. Cuman nanti jadi bingung nih kalau misalnya case-nya tuh ya berbeda gitu di sininya. Jadi kakak sengaja dari sini kakak bikin beda. Nah, baru kita bakalan print akses. Sini aja langsung ya. Atau dalam for. Dalam for aja, soalnya nanti dia bakal diulang kan. Print akses, koma, result. Oke, baru kita cek jika resultnya itu sama dengan false saja. False. Ya, ini bentuk gampangnya kayak gini. Atau nanti pakai, nggak usah gini aja deh, yang gampang aja. Nanti kita bakal print, ini bukan ayo baca ya, mulailah membaca yang nanti kita ganti. Mulailah membaca. Aduh, kata-katanya panjang lagi ya. Mulailah membaca. Ada printnya nggak? Ya, nggak ada. Manual dong. Mulailah membaca buku
Buku bagus. 3 pria gendut. Oke. Don Quicksilver dan Robin Crusoe. Nah, ini ya. Panjang banget. Oke, jumlah siswa 2. Misalnya kita masukkan skornya ada 51. Ya, true. Kalau misalnya ada 50, dia bakal ngeprint. Ya, ada typo. Robinson itu, Kak. Robinson. Oh ya, Robinson. 2, 51, 50. Akses titik 2 ya. Ya, akses titik 2 ya, typo. 2, 51, 50. Nah, udah selesai. Oke, ya kayak itu dia untuk yang di nomor 5. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ini ya, kita bisa nyimpan dia itu dalam variabel seperti ini. Kak, Selain i- ya, itu kalau skor yang atas sama bawah tuh ternyata boleh beda, berarti sebenarnya tuh yang atas cuma buat kayak semacam placeholder gitu ya. placeholder. Nggak juga, soalnya kan bakal kepake di dalam sini, if score gitu kan. Oh, bukan itu. Kayak atau contohnya di sini punya kakak, ini kan dipakai buat tambah-tambahan di dalam sini gitu. Jadi bukan bukan sekedar cuman keterangan doang, bukan. Jadi kalau kita mau pakai argumennya, mau kita pakai hasil parameternya, ya gini bentuknya gitu. Hmm, oke. Jadi eh gampangnya ya cuman dipakai di sini aja gitu. Buat lokal doang gitu. Kalau di luar ya beda lagi. Hmm, oke, oke. Gitu. Walaupun nih tadi kakak bikin skor sini juga, jadi skor yang ini sama skor yang di sini itu beda ya, beda. Walaupun namanya sama, itu bakal kita pelajari sebenarnya di materi kelas ya. Cuman di sini harusnya udah masuk sih tentang scope ruang lingkup. Cuman ya udah deh, itu cuman teorinya aja sih. Hmm. Nah, cuman sejauh ini gimana? Oh, ah, iya. Oke, paham Kak. Oke, sekarang kita langsung coba kerjakan. Aduh, udah 25 ya. Ya, semoga bisa cepat teman-teman ngerjainnya. Oke, silakan bisa langsung di share screen. Dan mungkin sembari nanti teman share screen, kakak mau izin dulu kamar mandi bentar ya. Oke, gimana? Oh, masih nomor 2 ya. Eh, kita kerjakan paling enggak 3 atau 4 kali ya. Paling enggak 3 deh. Biar eh, ngejar waktu juga. Soalnya ada yang mau kakak kasih tahu juga nih. Buat, apa namanya? Buat tambahan pembelajaran. Kalau teman-teman
mau lebih mengasah lebih dalam mengenai logik. Oke, coba kita lihat dari atas kali ya, dari Alexander. Oh, udah nomor 4. Oke, ini wish find return course. Nah, sekarang kamu tinggal bikin kayak pertanyaannya gitu, kayak punya kakak tadi di nomor 5. Ini nggak usah diapa-apain, udah bener ini. Udah Oke bener. kak ya. Kamu Ah, tinggal bikin yang for-nya itu. oke kak. Oke, nanti yang kalau misalnya dapat yang hasilnya itu astronomi, nanti bakal ngeprint hati-hati kelas berlangsung di malam hari. Ya, sama. Iya, malah sama malah. Eh, return course. Oh ya, bisa deh. Oke. Next, ada Aca. Jadi yang untuk nomor 4 dia mirip kayak nomor 5 ya. Secara nggak langsung. Ini posisinya udah salah nih. Ingat nih untuk if else-nya itu posisinya gimana urutannya. Ada if, ini else. else. Itu ngatur posisi aja itu. Seharusnya ini Si else itu sejajar sama si if. if. Nah, yang bawahnya ngaruh nggak? Pokoknya iya harusnya nggak ngaruh juga. Coba. Harusnya cuma segini aja nggak sih? Kalau udah aman, coba dijalanin. Nah, bisa dicoba-coba. Jadi yang salah yang ininya, yang atas ini. Apa katanya bad input? Yang atas ini, Kak. Yang ini. Oh, alah. Ingat gimana cara bikin fungsi? Coba lihat nomor 2. Nomor 2, Gimana cara bikin fungsi? pakai def ya? Gitu, Kak. Coba dijalanin. Dicoba aja. Siapa tahu bener kan? Oh iya. Oke. Next ada Fatih. Gimana Fatih? So far so good. Good. Oh, ini mirip kayak nomor 5 ya. Bagian bawahnya yang nanti ada perulangan for loop. Jadi nanti dia mirip banget malah. Nanti ada if ya, jika astronomi nanti bakal ngeprint hati-hati kelas berlangsung di malam hari. Ya, gitu. Kak izin ke toilet, Kak. Oke, silakan Faik. Oke, ini ada nomor 3. Next, mualif. Posisi if else kamu, udah bener belum? Tapi nggak sejauh itu juga. Coba lihat di nomor 2, mirip soalnya. Terus Faik kamar mandi ya. Rais, gimana? Kamu Rais? Bingung kak nomor 4. Oh, nomor 4 nih. Oke. Ini sama kayak nomor 5 tadi. Sama persis. Ya. Ini yang bagian ke-10-nya ini salahnya yang mana ya? Oh, bentar. Nanti kakak cek ya. Jadi ini sama kayak nomor 5. Kalau kamu lihat ya, kalau kamu screenshot ya, kalau. Jadi intinya dia nanti bakal ya kayak perulangan nih, repeat jumlah siswanya berapa, nanti kalau udah dapat nanti preferensinya apa, input gitu, baru nanti masukin ke get course. Nah, nanti kalau udah bakal rekomendasi ya variabel yang buat kita nyimpan get course tadi. Nanti terakhirnya baru ada jika dapat astronomi, nanti bakal dapat peringan hati-hati kelas berlangsung di malam hari. Itu persis banget sama yang kakak bantu tadi nomor 5. Kakak jawab nomor 5. Kalau kamu SS tadi ya. Tadi Aca kenapa Aca?
Yang tadi itu Kak, sebelumnya kan ini kan disalahin nih, yang bagian ke 10-nya disalahin tadi. Ya iyalah salah lah. Tuh, Ini kata-katanya apa? yang mana? Yang ini. Gini, Cek tesnya dia missing satu ya. missing satu argumen. Iya. Ini nama fungsinya apa? Ini apa? Fungsi kan ya? Yes. Nah, fungsi itu. Ngambilnya dari mana? Sini. Dia butuh apa? Skor. Skor. Nah, dari mana kita dapat skor? Dari Itu dari yang ini. sini, Sini. baris 9. Kebetulan namanya sama. Kebetulan namanya sama. Jadi masukin skor di sini. Tadi sudah dimasukin, cuma dia masih lanjutin ke bawah, Kak. Tadi saya Coba coba. aja. Coba jalanin. Tuh, masih sambung lagi. 50 ya false kan 50. Mm-mm. Ya emang kenapa? Oh maksudnya jumlah namanya jadi ada 2. Iya, Kak. Jadi Ya ada kan kamu masukin 2 orang. sebentar. Oh, Coba kamu gedein jumlah fotonya. pesertanya 2. Gimana sih? Coba enggak gambar ini hasilnya diklik. Tuh Oh, ada ada banyak berapa lagi orang. rupanya. Pantas. Ya kan? Karena kamu masukin buat amount-nya itu 2 nih kan. Jadi nanti perulangannya looping itu jadi juga ada 2 gitu. Oh, gitu. Pantas yang tadi gitu. Hmm. Hei, Mualif gimana punya kamu Mualif? Hmm. Oh alah, ini kenapa false ini? Mana? Ini kenapa false kamu isi? Oh, Nih, pertama, ini nama nama fungsinya apa? Check cek underscore tes. test, ya kan? Ngambilnya dari mana? Sini. Nih, kamu lihat ada ini nggak? Ada parameternya nggak? Ada, Ada ada ini parameternya. Nah, begini. ya. Tapi ini Ini skor satu lagi. Oh, salah bukan dari sini ya, tapi dari sini. Dari baris 9. Ya. Jadi kalau misal kamu ganti namanya pakai skor, pakai yang Indo ya, SKOR. Nah, ini juga keikut nih, SKOR juga. Nggak boleh pakai skor yang kayak gini. Ya, buat info aja. Oke, coba gitu. dijalanin. Harusnya udah bisa. Next, 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 next. Apa nih ya? Gimana punya kamu? Oh, udah nomor 4. Oke. Ngeliat yang salah, Kak. Ini nomor 4 ini udah bener ya bagian fungsinya. Tinggal kamu bikin untuk bagian for-nya. Ini mirip banget sama nomor 5. Kayak ngitung jumlah siswanya berapa. Nah, nanti keluar pertanyaan preferensinya. Kemudian nanti ditanyakan jika hasilnya itu adalah astronomi, ya, kita bakal ngeprint hati-hati kelas berlangsung di malam hari. Gitu. Itu sama banget, persis. Lihat aja tuh, kalau kamu SS ya. Jangan jangan gini sih enaknya, jangan pakai kayak gini. Jangan pakai ya Eh, gitu, harus gitu. Pakai variabel result. Bentar. Result sama dengan astronomi aja langsung. Kasih Tadi salah nggak kayak gitu? kasih petik dong. Ini kan bukan Oh variabel. iya, masih gak, masih gak? Tadi masih salah. Coba petik. Nah, Oh iya. Nah, tuh bisa kan?
Ya Kak, masih Kak? Oke. Sama kan, Alexander? Sama nomor 5? Iya sama ya. Oke, itu ada yang berhasil tuh, nomor 5. Jadi, nanti kalau ada pertanyaan untuk nomor 4, nanti bisa ke Alexander aja. Oke, karena waktu juga udah melewati, sama nanti ada beberapa yang mau kakak sampaikan. Jadi kakak bakal stop screen dulu sampai di sini. Oke, gimana teman-teman untuk kelas hari ini? Gampang ya? Ya. Bagi kakak. Oke, ya lumayan ya. Oke, nah ya jadi itulah dia teman-teman untuk kelas hari ini. Next pertemuan kita tuh akan belajar tentang fungsi lanjutan. Fungsi lanjutannya. Coba nanti kita lihat ya. Kakak nggak lupa tentang apa ini. Coba bentar, kakak lihat deh. Apa nested kali ya? Nested kah? Hmm, iya, nested bersarang. Fungsi dalam fungsi. Oh alah, ya, 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 ya. Ya, jadi itulah dia teman-teman untuk pembahasan di pertemuan berikutnya. Cuman sebelum itu, kalau teman-teman ngerasa, misalnya, teman-teman ada yang ngerasa, wah ini gampang ini materi-materi yang udah pernah kita lalui gitu misalnya. Nah, teman-teman bisa mencoba menantang diri teman-teman di sini. Hacker Rank. Ya, nanti bakal ada eh, beberapa logik yang bisa teman-teman coba kerjain. Contohnya, ini kakak pakai PHP ya. Coba kita ganti ke Python. Nah, bentuk itu nanti kayak gini. Nanti gimana nih cara ngerjainnya? Ngerjain minimaxum untuk pakai array. Ini pakai array ya. Kita belum sampai sih. Ya, cuman kalau ada teman-teman ingin mencoba menantang diri, bisa langsung aja ke link ini. Misalnya, gitu. Ini untuk array itu kita baru belajar nanti masih lumayan sih. Habis ini kita ada modul, habis itu kelas, baru list itu habis kelas kalau nggak salah. Oh enggak, modul depan deh. Nanti struktur data. Baru kita belajar list sama tuple, dictionary sama set. Baru nanti masuk ke kelas. Ya, gitulah. Oke, ya itu dia. Mungkin sedikit eh buat teman-teman yang ingin ngulik lebih dalam tentang logika pemrograman menggunakan bahasa. Di sini ada banyak ya tipe-tipe yang bakal teman-teman gunain. Nah, di sini ada banyak bahasa. Jadi nanti bisa teman-teman ya coba menantang diri sendiri. Oke, kayak gitu. Oke, sampai di sini. Nanti di sini kalaupun kesulitan tetap bisa ada bantuan ya. Nanti intinya penghitungnya tuh seperti ini. Nanti ada dijelasin explanation itu kayak gimana cara ngerjainnya. Baru nanti bisa kalau bingung nanti bisa lihat ada solution yang dikirimin sama orang-orang ya di bagian discussion-nya. Mana ya? Submission leaderboard discussion. Nah, biasa dibahas di sini. Ada beberapa yang ngejelasin pemrogramannya, ada ya macam-macam bentuknya ya. Kan ada banyak cara untuk menyelesaikan suatu program. Itu dia. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri untuk kelas hari ini? Nggak ada? Ada. Oke, aman ya? Oke, ya itulah dia teman-teman untuk kelas hari ini. Sebelum kita akhiri, yuk kita foto dulu yuk. Foto, yuk. Oh ya, ini pertemuan kita yang ke-9. Jadi ini pertemuan 9 pakai gaya bebas saja. Oh ya, sebelumnya recording agak stop aja sampai di sini ya.